Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Masih bersama dengan Ibu Murniningsih. Hari ini kita akan belajar PPKN. Yaitu bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan pada sub B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Silahkan anak-anak perhatikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada kesempatan ini. Pada minggu yang lalu, kita telah bahas tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki hierarki atau tingkatan di mana peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan yang lainnya. Nah, kesempatan pada hari ini kita akan membahas tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Anak-anak tentu tahu bahwa ada lembaga yang memiliki wewenang menyusun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lembaga tersebut adalah pemerintah pusat atau presiden. Kemudian kalau di daerah ada gubernur atau bupati ataupun wali kota. Kemudian di pusat ada DPR dan DPD. Sementara di daerah ada DPRD. Pentingnya peraturan perundangan. Dalam kehidupan, peraturan sangat dibutuhkan. Ibarat kata, adalah sebuah rumah. Maka rumah membutuhkan peraturan untuk mengatur anggota keluarga. Seandainya tidak ada aturan, maka anggota keluarga akan bertindak semaunya sendiri, sehingga kehidupan akan menjadi kacau. Demikian pula dengan sebuah permainan. Apapun permainannya, pasti ada aturan mainnya. Sekolah juga demikian. Negara pun juga demikian. Jadi, sangat penting sekali yang namanya peraturan perundangan. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mengetahui bagaimanakah proses penyusunan Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Perpu, PP, Perpres, Perda, provinsi ataupun kabupaten. Pembahasan yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sadar bahwa UUD NRI tahun 45 merupakan hukum dasar, merupakan juga sumber hukum, dan di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki kedudukan yang tertinggi. UUD 45 disusun oleh BPUPKI pada sidang kedua BPUPKI dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Kemudian UUD 45 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sebenarnya menurut UUD 45 yang berwenang untuk mengesahkan UUD 45 adalah MPR. Tapi saat itu lembaga MPR belum ada, sehingga yang ada saat itu adalah PPKI. Nah, menurut pasal 3 ayat 1 UUD 45, MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Untuk mengubah sendiri, sudah ada aturan hukumnya, yaitu pasal 37
ayat 1 sampai dengan 5 UUD 45. Perhatikan pasal 37, cermati bahwa pada prinsipnya UUD 45 bisa diamandemen atau dirubah. Tetapi mengingat sifat UUD 45 adalah rigid, kaku, artinya sebenarnya bisa dirubah, tetapi dengan prosedur dan syarat yang berat. Misalnya ayat 1, usul perubahan pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anak-anak tahu berapa anggota MPR saat ini? Anak-anak bisa memperkirakan, berarti sepertiga dari jumlah anggota MPR harus mengajukan. Kemudian ayat 2, setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Kemudian ayat 3, untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Ayat 4, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota. Dan ayat 5, khusus mengenai bentuk negara, Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, itu ya pasal 37 berkaitan dengan sifat UUD yang supel tapi juga rigid. Rigidnya adalah tidak mudah untuk melakukan perubahan. Bahkan ada kesepakatan di MPR, ada hal-hal yang tidak akan dirubah. Silakan perhatikan. Kesepakatan dasar. Meskipun UUD 45 bisa diamandemen, tapi ada hal-hal yang tidak akan dirubah. Misalnya anak-anak bisa perhatikan, yang A yaitu tidak akan mengubah pembukaan UUD 45 karena di dalamnya terdapat hal yang fundamental bagi berdirinya negara. Kemudian yang B akan tetap mempertahankan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu ketetapan MPR. Kelembagaan MPR diatur oleh pasal 2 dan 3 UUD 45. Produk dari MPR adalah ketetapan MPR dan keputusan MPR. Ketetapan MPR bersifat mengikat ke dalam dan keluar majelis, artinya bahwa ketetapan MPR harus dilaksanakan baik itu oleh anggota MPR sendiri ataupun oleh seluruh rakyat Indonesia. Sementara keputusan MPR adalah memiliki kekuatan mengikat ke dalam majelis, artinya yang menjalankan hanyalah anggota MPR saja. Di depan anak-anak bisa melihat contoh ketetapan MPR. Bahkan mungkin anak-anak akan menemukan tulisan TAP MPRS, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, yang sampai sekarang masih berlaku. Yang nomor 3, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pada halaman ini anak-anak bisa melihat bahwa ada lembaga yang bernama DPR yang memiliki fungsi legislasi, yaitu fungsi membuat undang-undang. Nah, dalam hal membuat undang-undang, maka DPR harus mendapatkan persetujuan dari Presiden. Kemudian ada yang namanya Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perpu ini keluar dalam hal kegentingan yang memaksa, jadi situasi yang memaksa Presiden mengeluarkan Perpu. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti UU memiliki kedudukan yang sederajat.
Di sini akan dibahas tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan dari tahap 1 sampai dengan tahap 5. Tahap pertama adalah proses penyiapan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang bisa berasal dari Presiden yang kemudian disampaikan kepada Menteri Staf Ahli, atau dari DPR yang disampaikan kepada panitia ad hoc. Kemudian tahap kedua yaitu proses pengajuan rancangan undang-undang. Dari Presiden disampaikan kepada pimpinan DPR. Kemudian dari DPR disampaikan kepada Presiden. Tahap ketiga, proses pembahasan rancangan undang-undang. Dari Presiden diterima oleh DPR. Kemudian DPR menjadwalkan kegiatan, kemudian diadakan sidang pleno. Yang kedua, komisi dan fraksi. Yang ketiga, public hearing. Dan yang keempat, sidang pleno pengambilan keputusan. Kemudian proses yang keempat, proses penetapan RUU menjadi undang-undang, yaitu dilakukan oleh DPR dalam forum rapat pleno DPR. Dan yang terakhir, proses pengesahan pemberlakuan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, yaitu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden, kemudian disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Penyerahan RUU yang telah disetujui tersebut paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan. Presiden membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 hari sejak RUU disetujui bersama. Apabila Presiden dalam jangka waktu 30 hari sejak persetujuan bersama tidak menandatangani, maka RUU itu sah menjadi undang-undang dan segera diundangkan. Undang-undang yang sudah ditetapkan oleh DPR disahkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden. Proses pembuatan undang-undang. Di negara kita yang berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah DPR, kemudian DPD. Presiden pun juga punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, misalnya berkaitan dengan RAPBN. Kemudian kalau DPD berkaitan dengan otonomi daerah. Di sini anak-anak bisa melihat bagaimana alur proses penyusunan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Apabila RUU berasal dari DPR, maka DPR mengajukan RUU tersebut kepada Presiden. Kemudian Presiden akan menugaskan menteri terkait untuk membahas RUU tersebut bersama dengan DPR. Dan apabila disetujui bersama, maka DPR dan Presiden selanjutnya akan mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang. Demikian pula sebaliknya, seandainya RUU berasal dari Presiden, maka Presiden akan mengajukan kepada DPR, kemudian dibahas bersama. Setelah itu akan mendapatkan persetujuan bersama. Demikian pula juga dengan DPD. Prosesnya juga sama. DPD mengajukan RUU kepada DPR, kemudian DPR membahas melalui alat kelengkapan DPR.
Setelah itu DPR mengajukan kepada Presiden, kemudian dibahas bersama untuk disetujui Presiden bersama dengan DPR. Selanjutnya rancangan undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden. Yang keempat, peraturan pemerintah. Merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Yang kelima, peraturan Presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah provinsi bisa diajukan oleh DPRD ataupun gubernur. Prosedurnya sama, yaitu apabila perda berasal dari DPRD, maka perda tersebut diajukan kepada gubernur, kemudian dibahas bersama. Setelah disetujui bersama, maka rancangan perda itu disahkan oleh gubernur. Demikian pula apabila perda itu diusulkan oleh gubernur, maka diajukan rancangannya kepada DPRD, kemudian dibahas bersama. Setelah memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda itu disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Kemudian yang terakhir yaitu peraturan daerah kabupaten kota, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan dari bupati atau wali kota. Rancangan peraturan daerah kabupaten kota bisa diajukan oleh DPRD, di mana DPRD kabupaten kota mengajukan rancangan perda kepada bupati, kemudian DPRD bersama dengan bupati atau wali kota membahas bersama. Setelah disetujui bersama, maka rancangan perda disahkan bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten kota. Kemudian bisa juga diajukan oleh bupati atau wali kota. Apabila rancangan perda diajukan oleh bupati atau wali kota, maka kemudian diajukan kepada DPRD, dibahas bersama. Setelah memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda itu disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi peraturan daerah kabupaten atau kota. Sebelum kegiatan pembelajaran kita akhiri, mari kita melakukan refleksi apa yang telah kita peroleh dari pembelajaran hari ini. Yang pertama berkaitan dengan rangkuman materi. Yang kedua, tugas-tugas yang sudah ada di dalam video PPT, ada 3 tugas. Kemudian yang ketiga adalah materi minggu depan. Rangkuman materi yaitu berupa proses penyusunan peraturan perundang-undangan, misalnya dari terciptanya UUD 45. Kemudian yang paling bawah sendiri adalah proses penyusunan peraturan daerah, kabupaten, dan kota. Kemudian lembaga-lembaga yang bertugas atau memiliki fungsi sebagai penyusun perundang-undangan baik di pusat ataupun di daerah. Kemudian materi minggu depan ya, untuk kalian mempersiapkan diri supaya lebih baik lagi mengikuti kegiatan pembelajaran, maka silahkan kalian membaca buku paket bab 3 sub C.
Kembali tugas, anak-anak sudah melihatnya sendiri. Perhatikan pembagian kelompoknya. Kalau terpaksa anak-anak mengalami kesulitan dalam membentuk kelompok yang sudah Ibu tentukan, maka anak-anak bisa membentuk kelompok sendiri dengan jumlah masing-masing maksimal 8 orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.